Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alawiyah Fitriyanti dengan NIM 2021 0530 340, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang isi analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu analisis framing. Konsep dasar analisis framing. Pada dasarnya, metode framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas sebuah peristiwa, yaitu bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Konsep dasar dari analisis framing yaitu menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik, yang mana pesan komunikasi tersebut atau makna tersebut diproduksi oleh manusia. Maka dari itu, pesan komunikasi tidaklah netral. Framing meyakini bahwa media tidak netral, meyakini bahwa media melakukan konstruksi atas sebuah peristiwa berdasarkan kepentingan, yaitu nilai, yang dimiliki media tersebut. Lalu, realitas sosial, pandangan kaum konstruktivistik, yaitu sebagian realitas sosial adalah diproduksi oleh manusia, hasil proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu pengertian analisis framing. Analisis framing merupakan salah satu metode penelitian media, yaitu pesan media. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menulis berita, juga bagaimana menyeleksi isu. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dibohongi secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan bagian konstruksi yang berfaedah realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya anggota tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih dikenal oleh khalayak. Dalam praktiknya, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politisnya tersendiri. Analisis framing memfokuskan pada berita media karena berhubungan erat dengan opini publik. Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Kebijakan redaksional menjadi pedoman atau ukuran dalam menentukan kejadian seperti apa yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar. Selain itu, adanya kepentingan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana suatu media membahas suatu berita tertentu. Pada saat ini, masyarakat lebih bersifat konsumtif terhadap media yang disajikan oleh para media massa, baik dalam bentuk online maupun televisi maupun cetaknya. Banyak masyarakat akan mempercayai informasi yang disampaikan oleh media penyampai informasi. Maka dari itu, citra yang akan terbentuk dari setiap individu atau kelompok sangat bergantung pada media. Selanjutnya yaitu model analisis framing. Yang pertama, Murray Edelman
Murray Edelman adalah tokoh komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Edelman mensejajarkan framing untuk kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi itu merupakan daya yang besar dalam memengaruhi muslihat dan kesadaran publik. Dalam mempengaruhi kesadaran publik, kategorisasi lebih halus dibandingkan propaganda. Kategorisasi merupakan salah satu gagasan utama dari Edelman yang dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Untuk itu, dalam melihat suatu peristiwa, elemen paling penting adalah bagaimana orang membuat kategorisasi atas peristiwa tersebut. Yang kedua, Robert N. Edelman. Robert N. Edelman adalah salah satu seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar untuk analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Edelman digunakan untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang untuk penempatan informasi-informasi dalam konteks yang lebih khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih banyak daripada isu lainnya. Selain itu, framing juga memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan anggota mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Dengan bentuk itu, sebuah gagasan atau informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berkomunikasi dengan skema pandangan khalayak. Yang ketiga yaitu dari John Dunpang dan Gerald M. Kosicki yang paling populer dan banyak digunakan. Untuk Pan dan Kosicki, analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif. Framing dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada lainnya sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki, benar dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama adalah konsepsi psikologi dan yang kedua adalah konsepsi sosiologis. Yang ketiga yaitu William A. Gibson adalah seorang sosiolog yang menaruh minat besar pada studi media dan salah satu tokoh yang paling banyak menulis tentang framing. Gagasan Gibson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan gagasan umum di sisi lainnya. Menurut Gibson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti gagasan umum yang mengembang atas suatu isu atau peristiwa. Gibson berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa, framing memerankan dalam mengorganisasi pengalaman dan petunjuk sikap yang dibuat dan secara individu maupun kolektif. Pembahasan yang kedua yaitu analisis naratif. Yang pertama, konsep dasar analisis naratif. Naratif berasal dari bahasa Latin nare, yaitu membuat tahu. Lalu, tidak semua informasi merupakan narasi, dan sebuah teks dapat dikatakan narasi ketika terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Yang kedua adalah pengertian analisis naratif, menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristiknya. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita baik fiksi maupun non-fiksi. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Analisis naratif merupakan metode riset yang menceritakan sebuah cerita tentang individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam cerita naratif, penulis berupaya untuk memahami pengalaman yang diambil melalui dokumen atau sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Melalui analisis naratif, penulis mencoba untuk mengkomunikasikan cerita atau kisah tersebut agar diketahui banyak orang.
Yang ketiga, definisi narasi. Menurut Gerald Genett, representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Dan menurut Gerald Prince adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Yang keempat yaitu manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga yaitu analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang keempat, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang kelima, dalam analisis naratif terdapat dua aspek yang penting, yaitu story dan plot. Story yaitu urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks maupun tidak ditampilkan. Yang kedua ada plot. Plot merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Selanjutnya ada model analisis naratif. Yang pertama dari Zeftan Todoroy, yaitu narasi terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Berikut strukturnya, yaitu dari awal, tengah, akhir atau tesis, antitesis, sintesis, atau situasi ke masalah, ke resolusi atau equilibrium atau keseimbangan, ke gangguan equilibrium atau kekacauan. Selanjutnya dari Vladimir Prop melihat unsur naratif film sebagai berikut. Yang pertama, function sebagai fungsi kejadian-kejadian yang dipertunjukkan dalam film. Yang kedua, consequence yaitu akibat dari terjadinya kejadian tersebut. Yang ketiga itu ada model naratif abstrak. Model ini digunakan untuk menganalisis story dan plot pada film-film dengan genre science fiction atau horor. Lalu yang keempat, naratif semiotik Levi-Strauss, yaitu dikenal dengan model strukturalisme, menekankan pada bahasa film, yaitu bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film, dan terkenal dengan oposisi binar. Oposisi binar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap narasi karena khalayak lebih mudah memahami suatu cerita dengan jalan membuat oposisi atau perbandingan berpasangan. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis semiotika. Yang pertama, konsep dasar. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda. Lalu diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 dan 1913. Pengertian analisis semiotika, untuk memahaminya, kita perlu memahami dahulu apa itu penanda dan petanda, dan juga langue dan parol. Penanda merupakan signifier dan petanda merupakan signified. Jadi, penanda atau signifier merupakan tanda yang dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk wujudnya dan juga fisiknya. Sifatnya itu arbitrary atau diada-adakan. Nah, sedangkan petanda atau signified merupakan makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Lalu ada langue dan parol. Langue yaitu abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya atau sistem bahasa yang berlaku.
Sedangkan parol adalah ekspresi bahasa pada tingkat individu. Secara sederhananya, yaitu penggunaan bahasa yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.